Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Jumat 22 Agustus 2025 dengan Sari Berita. Krisis air minum bersih, warga minta perhatian dari pemerintah serta stakeholder terkait. Unika Santo Paulus Ruteng siap gelar konferensi internasional agama dan juga pariwisata. Bersama saya Leli Kara, kita ikuti segera berita selengkapnya. Mendengar kesulitan akses air minum bersih di wilayahnya, Kepala Desa Rorurangga mengharapkan perhatian dari pemerintah Kabupaten ND. Selengkapnya Nikolaus Makumeli melaporkan. Warga kesulitan mengakses air minum bersih, khususnya di wilayah Desa Rorurangga, Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende. Kepala Desa Rorurangga mengharapkan perhatian pemerintah Kabupaten Ende terkait persoalan yang dihadapi masyarakat, khususnya ketersediaan air minum yang layak di Kecamatan Pulau Ende. Kepada RRI, Kepala Desa Rorurangga M. Balki beberapa waktu lalu menyampaikan bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan air minum yang layak dikonsumsi, masyarakat di wilayah Desa Rorurangga mengharapkan air hujan. Dijelaskan M. Balki, sebelumnya mereka terlayani dengan suplai air minum bersih dari hasil penyulingan air laut menjadi air tawar melalui SWRO atau Sea Water Reverse Osmosis yang dibangun pada tahun 2015 lalu, namun saat ini belum bisa kembali beroperasi akibat adanya kendala teknis pada SWRO tersebut. Dia mengharapkan kepada pemerintah Kabupaten Ende melalui dinas terkait untuk merealisasikan perencanaan terkait alternatif lain, yakni penyuplaian air minum bersih bagi masyarakat di Pulau Ende dari Desa Raporendu, Numba. Untuk air yang bisa dikonsumsi untuk wilayah Desa Rorurangga ini, kami satu-satunya air yang bisa kami konsumsi, kami berharap di air hujan. Nah, sementara saat ini sudah ada SWRO, tetapi ada satu dan lain hal, mungkin kendala teknis di penyulingan air. Jadi beberapa bulan kemarin sempat lancar, bisa dikatakan lancar, tetapi agak sedikit mandat lagi. Jadi harapan kami mungkin karena sudah ada satu kegiatan kemarin yang awalnya dengan Desa Raporendu untuk pendistribusian air di sini. Jadi besar harapan kami kalau bisa proses pendistribusian air dari Raporendu ke wilayah Kecamatan Pulau ini dipercepat, karena kemarin sudah dijanjikan untuk dipercepat di tahun 2023 kalau tidak salah. Sementara sampai dengan 2025 pihak Pemda masih tidak melakukan atau merealisasikan, karena kemarin sudah sempat survei lokasi baknya, sudah deal dengan pemilik lahan, terus jalur perpipaannya sudah dilakukan survei, sampai dengan tahun 2025 masih belum ada realisasi. Jadi besar harapan kami, selain berharap dari air SWRO yang sudah ada di wilayah Kecamatan Pulau Ende, alternatif lain mungkin bisa dengan air yang sudah kami jalin hubungan dengan pihak Pemdes Raporendu, Numba. Kebutuhan akan air minum bersih sangat krusial bagi kehidupan sehari-hari, baik untuk kebutuhan rumah tangga, air minum, serta keperluan lainnya yang membutuhkan air. Oleh sebab itu, sangat diharapkan agar pemerintah bersama stakeholder terkait untuk bersama-sama mencari solusi dalam mengatasi kesulitan akan air minum bersih bagi masyarakat di Pulau Ende. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan. Kita beralih ke berita lainnya. Universitas Katolik Unika Santo Paulus Ruteng akan menjadi tuan rumah Konferensi Internasional Agama dan juga Pariwisata pada September 2025 mendatang. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan. Soundnya lebih ke akademik, diskusi-diskusi ilmiah, dan pematerinya dari luar rata-rata.
dan ada 3 pemateri lokal. Universitas Katolik Santo Paulus Ruteng akan menjadi tuan rumah konferensi internasional Questioning Tourism, The Role of Catholicism in Asia Tourism yang berlangsung pada 17 hingga 20 September 2025 mendatang. Acara ini merupakan kolaborasi Unika Ruteng dengan Initiative for the Study of Asian Catholics, ISAC dari National University of Singapore, dan akan menghimpun 16 pemakala dan 2 pembicara kunci dari berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Australia, Jepang, India, Korea Selatan, Filipina, Singapura, dan Sri Lanka. Dalam konferensi ini akan membahas isu-isu kritis di persimpangan antara agama, terutama Katolik dan pariwisata di Asia. Konferensi ini berangkat dari fenomena meningkatnya minat terhadap ziarah dan pengalaman religius dalam pariwisata global, sekaligus kekhawatiran terhadap dampak negatif over-tourism. Dibahas pula pengelolaan pariwisata yang kurang memperhatikan kepekaan budaya serta spiritual masyarakat lokal. Kepala LPPM Santo Paulus Ruteng, Hieronymus Canggung Darong, kepada RRI mengatakan tema besar dari kegiatan ini sesungguhnya ingin menggugah peran gereja menempatkan kapasitasnya sebagai salah satu institusi religi yang punya peran penting dalam merawat dan melestarikan pariwisata. Tema-tema yang akan diulas dalam konferensi internasional itu seperti peran komunitas Katolik dalam pengelolaan destinasi wisata, dampak pariwisata terhadap kohesi sosial, dan selain itu studi kasus pengelolaan situs ziarah di Asia, serta model pariwisata berkelanjutan yang berbasis komunitas. Konferensi ini merupakan kolaborasi antara Unika Santo Paulus Ruteng dengan ISAC Singapura. Keduanya punya komitmen untuk menyelenggarakan ini dengan sebuah konsepsi dan pemahaman bersama bahwa pertumbuhan pariwisata khususnya di Asia serta peran gereja lokal dan budaya lokal dalam upaya untuk merawat, melestarikan serta menjaga keberlanjutan pariwisata. Sesungguhnya itu merupakan pijakan dan motivasi bersama sehingga terselenggaranya konferensi ini yang akan dilaksanakan tanggal 17 sampai dengan tanggal 19 September. Isu-isu global ini menurutnya memerlukan perhatian yang serius dari gereja lokal dan juga peran budaya lokal sehingga nanti konsepsi terkait keberlanjutan lalu perawatan tempat-tempat pariwisata itu betul-betul bisa terjaga dengan baik. Karena isu-isu global sepertinya memerlukan perhatian yang serius dari gereja lokal dan juga peran budaya lokal sehingga nanti konsepsi terkait keberlanjutan lalu perawatan tempat-tempat pariwisata itu betul-betul bisa terjaga dengan baik. Bagi Kabupaten Manggarai, konferensi ini menjadi peluang besar untuk mempromosikan wisata religius. Diskusi panel akan menyoroti potensi daerah seperti Larantuka dan Ruteng sebagai destinasi ziarah kelas dunia. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong investasi, memperkuat kebijakan pariwisata berbasis komunitas, membuka peluang usaha lokal, dan meningkatkan infrastruktur wisata. RRI NDV Solo. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Pemerintah Kabupaten Ende siapkan tempat pembuangan akhir TPA sampah terpadu untuk menggantikan TPA sampah open dumping di Rate, Kecamatan Ende Selatan. Selengkapnya Lady Badin melaporkan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Ende, Kanisiuse, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan survei di 7 lokasi untuk mencari lahan pengganti TPA yang lebih terpadu dan ramah lingkungan. Menurutnya, dari 7 lokasi tersisa 3 kandidat utama yang dinilai memenuhi syarat berdasarkan jarak dari pemukiman warga, tingkat kemiringan tanah, luas lahan, dan juga akses jalan. Dari 7 lokasi yang kami survei, sekarang mengerucut ke 3. Dari 3, keputusan akhir harus diambil oleh tim teknis. Kemarin itu disurvei awal oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan PU. Tim teknis ini lintas OPD, termasuk instansi vertikal, aparat hukum, aparat penegak hukum. Dasar kita menentukan dari 7 sisa ketiga itu adalah indikator atau instrumen penilaian. Misalnya jarak ke pemukiman, lalu luas wilayah, status kepemilikan lahan, lalu tingkat kemiringan, lalu akses jalan masuk. Adapun lokasi yang dipilih berada di Kompleks Pondok Pesantren Wali Songo, sekitar 2 km dari pemukiman warga. DLH berencana melakukan survei ketiga sebagai tahap akhir sebelum penetapan lokasi resmi. Selain sebagai TPA terpadu, di lokasi tersebut juga akan dibangun instalasi pengolahan lumpur tinja atau IPLT dan fasilitas insineran
insinerator untuk pembakaran residu. Kanisius menyebut bahwa lahan seluas sekitar 5 hektar diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dari sekian kriteria, nampaknya mengerucut tinggal di satu yang terletak di jalan di Kecamatan Ende Selatan, memenuhi seluruh kriteria termasuk kepemilikan tunggal dan tersedianya sertifikat hak milik itu sudah kita pegang. Sementara yang lain itu kendalanya sebagian besar di sertifikat hak milik itu belum sedia. Ya, kemungkinan tim teknis nanti tinggal survei di 3 titik terakhir, dan peluang terbesar kalau menurut kami sesuai dengan hasil pemetaan itu ada yang di Kecamatan Ende Selatan, karena kami juga harus menyesuaikan dengan timbangan jarak untuk IPLT, instalasi pengolahan limbah tinja, yang tidak boleh lebih dari 10 kilo. Ia berharap proses pembangunan TPA terpadu dapat rampung sebelum batas akhir penutupan TPA Open Dumping di Rate pada November 2025. Dengan langkah ini, pemerintah Kabupaten Ende diharapkan dapat mengelola sampah dengan sistem yang lebih modern dan ramah lingkungan, sekaligus memenuhi regulasi nasional dalam pengelolaan limbah. RRI Ende, Lady Badin melaporkan. 80 tahun Indonesia merdeka, namun masyarakat Desa Nila dan juga Desa Kekasewa di Kecamatan Dona, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur NTT masih belum menikmati hasil pembangunan secara menyeluruh. Kedua desa ini hingga kini belum memiliki akses jalan darat sehingga warganya harus mengandalkan jalur laut yang beresiko tinggi. Informasi ini selengkapnya disampaikan Rovinus Vula. Kepala Desa Nila Alexado kepada RRI mengatakan bahwa hingga saat ini warganya belum merasakan kemerdekaan sepenuhnya karena tidak adanya akses transportasi yang layak dan fasilitas listrik negara yang memadai. Untuk berpergian, warga hanya bisa menggunakan perahu motor dari pantai Bita Beach, itu pun sangat berbahaya karena gelombang laut yang ganas. Menurut Alex, gelombang di wilayah pantai selatan Ende sangat tidak menentu dan seringkali mengancam keselamatan warga, terutama saat membawa barang-barang kebutuhan pokok maupun saat ada kondisi darurat. Di awal perjalanan laut terlihat tenang, tetapi di tengah laut bisa saja perahu dihantam gelombang besar. Kesulitan lainnya adalah dalam hal pengadaan material non-lokal seperti semen dan besi untuk pembangunan infrastruktur desa. Karena tidak ada jalan, bahan bangunan tersebut dibawa melalui laut dan seringkali tiba dalam kondisi rusak atau basah sehingga tidak bisa digunakan. Alex juga menyebut bahwa kondisi ini sudah berlangsung sejak lama dan belum mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Ia berharap di masa kepemimpinan Bupati Yosef Benedictus Badeoda dan Wakil Bupati Dominikus Minggumere, pembangunan jalan menuju dua desa tersebut bisa menjadi prioritas. Alex juga meminta perhatian dari pemerintah Provinsi NTT dan pemerintah pusat, karena ini bukan sekadar soal pembangunan, tetapi soal keselamatan dan hak hidup yang layak bagi warga negara. Kalau untuk wilayah pantai selatan dari 80 tahun Indonesia merdeka sampai saat ini, kami di sana tuh belum menikmati akses transportasi dan listrik negara. Banyak kesulitan-kesulitan yang kami alami, seperti banyak kendala di sana, seperti yang paling utama berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, dan beberapa hal lainnya yang sangat mendasar, terutama dari segi pembangunan. Dan harapan masyarakat di sana bahwa dengan adanya akses jalan, mungkin harapan dari masyarakat, baik pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintahan pusat bisa membuka akses jalan di wilayah selatan, terutama di dua wilayah. Sementara itu, anggota DPRD Ende dari fraksi Gerindra Yosafat Yosef Lima Esa menyayangkan keterisolasian dua desa tersebut meski telah merdeka selama 8 dekade. Sangat miris akses jalan belum tersentuh sejak sebelum Indonesia merdeka hingga saat ini. Yosafat mendorong pemerintah Kabupaten Ende untuk segera mengalokasikan anggaran dan merancang pembangunan infrastruktur jalan ke Desa Nila dan Desa Kekasewa. Ia menilai perlu ada solusi darurat seperti pembangunan pelabuhan kecil untuk mempermudah akses masuk keluar barang dan orang. Terus terkait pelabuhan di Desa Nila itu sangat-sangat memprihatinkan. Kita lihat ketika ombaknya yang sangat luar biasa, masyarakat sangat-sangat susah di sana. Kadang-kadang bawa mayat pun itu pakai motor laut pun itu setengah mati di sana. Nah, jadi kita butuh perhatian khusus untuk daerah di sana. Nah, yang perlu kita ingatkan itu sudah 80 tahun Indonesia merdeka, tapi masyarakat di sana belum merdeka.
Menurut Yosafat, kondisi warga sangat memprihatinkan, terlebih ketika ada situasi darurat seperti membawa jenazah. Bayangkan keluarga harus menggunakan perahu motor dalam gelombang besar hanya untuk membawa jenazah. Ini bukan soal politik lagi, ini soal kemanusiaan. Ia menegaskan bahwa hingga saat ini masyarakat dua desa itu belum benar-benar merdeka. Dan kemerdekaan itu belum hadir bagi warga Desa Nila dan Desa Kekasewa dan menjadi alarm bagi kita semua. RRI Ende Rufinus Fula melaporkan. Berita terakhir, Dinas Perhubungan Kabupaten Ende menegaskan pengelolaan parkir di 12 titik kota akan ditangani oleh pihak ketiga untuk meningkatkan PAD. Selengkapnya Suimam melaporkan. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ende, Ibrahim, kepada RRI di ruang kerjanya, Kamis 21 Agustus 2025 mengatakan pengelolaan parkir di 12 titik kota Ende akan diserahkan ke pihak ketiga. Menurutnya, keputusan tersebut diambil setelah pertemuan pada Rabu 20 Agustus 2025 bersama Kabak PEM, Kabak Hukum, Asisten 1, 2, dan 3, serta instansi terkait. Dan setelah ada keputusan dari Bupati Ende untuk pengelolaan parkir ke depan sepenuhnya akan ditangani pihak ketiga. Kami sebagai Dinas Teknis Perhubungan memberikan apresiasi besarnya pada pihak ketiga dan membantu pengelolaan ini, khususnya pemerintah daerah. Kami juga dari Dinas Perhubungan untuk sementara sekarang kan tidak bisa merekrut lagi tenaga parkir ini sesuai dengan aturan terbaru sekarang itu menyangkut yang dikeluarkan Departemen Dalam Negeri. Tidak diperbolehkan lagi merekrut lagi tenaga-tenaga parkir mau tenaga apapun. Maka kami bangun komunikasi dengan pimpinan, Kepala Bupati, Pak Sekda, seluruh asisten. Di dalam regulasi dalam undang-undang itu nomor 1 tahun 2004 itu ada bagiannya dalam itu bisa melakukan memberikan kerjasama dengan pihak ketiga yang mau bekerjasama dengan Dinas Teknis Perhubungan ini. Sebagai dinas teknis, pihaknya akan menyiapkan kebutuhan pendukung seperti pemasangan rambu parkir dan penataan marka di titik parkir. Langkah itu penting agar petugas parkir yang bekerja nanti tidak disalahkan dalam menjalankan tugas lapangan. Lanjut Ibrahim, pengelolaan parkir oleh pihak ketiga juga ditujukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah PAD Kabupaten Ende dari sektor retribusi. Keputusan pengelolaan parkir oleh pihak ketiga dinilai sebagai upaya strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selain itu, keberadaan pihak ketiga dianggap mampu memberikan pengelolaan yang lebih profesional, tertib dan transparan dalam sistem perparkiran. Ditambahkan, dengan adanya pengaturan ini, diharapkan masyarakat pengguna jasa parkir dapat merasakan manfaat berupa layanan lebih baik dan tertata. Pemerintah daerah berharap mekanisme baru ini dapat mendukung optimalisasi pembangunan daerah melalui peningkatan pendapatan sektor retribusi. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.